sebelah sini. Ayo. Silakan. Maju. Dan Pak Bayu boleh kenalan usahanya apa, catat nomor teleponnya, dan siapa tahu, wah restorannya jadi oke. Wah, antara 1 dan 0. Oke. Ini peserta tertinggi, ini terberat. Jadi silakan. Oh, presto harus sesuai oke no. Mantap. Nggak usah tulis ini. Tulis lah, biar kalau guru tenang dulu. Sebelumnya mintai kertas entek Pak Diki. Saya ini terus terang murid Pak Tung sejak lama. Baca buku sejak 2008, ikut seminar 2012. Sekarang karyawan saya 300-an orang, Pak. Unit usaha saya 12. Saya gaji manajer dengan sistem Pak Tung ini ada yang setiap bulan itu manajer saya dapat hasil 50-100 juta. Manajer satu restoran saya. Sistemnya itu mau berbagi, Pak ya. Jadi dari awal ya saya kasih hitung-hitungan, kamu dapat 20% dari bersih. Itu 5 tahun yang lalu, sekarang omset meledak viral, Pak. Dia dapat 100 juta setiap bulan. Bonusnya ya. Terima kasih Pak Tung. Jadi ini kesempatan istilahnya testimoni baru sekarang ya. Wow. Boleh tahu Pak resto apa? Siapa tahu ada yang mau buka cabang Pak? Ya sudah banyak itu Pak. Sop dan sate sapi Pak Bayu namanya. Jadi kalau nyari di YouTube aja Pak Bayu Jogja itu langsung muncul resto saya Pak. Dahsyat Pak. Murid siapa dulu? Mantap teman. Jadi harus stok sate sama sopnya berapa banyak tadi? Betul, ini namanya ilmu forecasting ya. Saya dengar sebenarnya dari Pak Tung sebenarnya. Minimal stok itu kita 1,5 sampai 2. Resepnya itu, tinggal kita mau pesanannya harian atau mingguan atau bulanan. Dalam sistem restoran saya bikin harian. Jadi saya tidak punya gudang yang besar. Lemari es yang besar, frozen freezernya nggak usah banyak-banyak. Ya, penting. Tapi di lain pihak saya sendiri sedang bangun gudang juga nanti, tapi dengan sistem gudang ini manajemen sendiri, restoran sendiri, insya Allah ini jalankan seperti itu. Yes. Tapi kalau selama ini yang toko saya, karena tiap hari itu minimal saya 1 ton Pak sekarang, kebutuhan daging dan lain-lain itu. Jadi supplier saya yang dari awal bantu saya masih sama terus. Jadi dia ada beberapa supplier yang komit tiap hari saya tiba-tiba minta 1,5 ton bisa itu makanya jalan terus Pak sekarang. Jadi Pak Bayu itu restorannya namanya Sop and Sate Sapi Bayu. Ya Pak Bayu gitu. Sop and Sate Sapi Pak Bayu. Sekarang restorannya ada berapa Pak? Yang itu 2 kita desain untuk jadi legend. Jadi satu cabang itu ada yang 7.000 meter sama satu lagi 1 hektar. Kita desain untuk jadi legend memang kita tidak cabangkan Pak, jadi tidak kita bawa keluar kota. Tapi di lain itu saya punya warung iga bajok yang saya bilang kemarin average tiap bulannya 500 sampai 700, rekor pernah tembus 1 miliar. Itu yang rencana akan kita bawa ke seluruh Indonesia Pak. Mantap. Jadi ada satu yang legend, oke namanya dikhususkan untuk Jogja, mau kamu ke Jogja. Kalau yang satu memang untuk disebar ke seluruh Indonesia. Sebar Indonesia. Saya ingat cerita Pak Tung dulu tentang SKR 77 itu ya, juara ya. Kalau sekedar juara tapi nggak dimaksimalkan ya sayang. Ketika disebar di seluruh Indonesia ya jadi konglomerat gitu ya. Betul Pak, masih ingat itu saya. Dulu belajar waktu itu lagi buka apa atau omset berapa, penghasilan berapa? Saya belajar posisi jadi manajer Happy Papi Karaoke Keluarga. Lah kok bisa jadi sop sapi sama sate sapi ini? Panjang ceritanya Pak. Tapi saya betul, saya itu ngikutin Pak Tung sama persis. Saya sebagai karyawan berprestasi ya. Tahun 2011 itu saya manajer Happy Papi terbaik se-Indonesia. Di antara 100 cabang saya terbaik. Wow. Persis saya ikut Pak Tung itu, saya baca bukunya Pak Tung. Kemudian 2012 saya ikut di Ridge Hotel Jogja waktu buka. Saya kan punya cita-cita, ini karaoke Happy Papi gede hasilnya ya. Saya mau bikin sendiri gitu. Ya. Tapi kan uang saya belum cukup Pak. Saya betul di waktu itu ikut seminar dapat inspirasi. Coba deh kamu kalau mau bikin usaha nggak harus modal kamu sendiri. Cari tempat yang bisa kamu akuisisi, kamu kelola, dan itu betul Pak. Saya ingat kata-kata Pak Tung itu yang masih saya pakai waktu saya ngerayu. Kebetulan ada karaoke lain yang sepi Pak. Karaoke ini sepi sekali.
Terus saya ikut seminar, dari itu saya datang ke bosnya ngomong gini, Pak Bos, ya apa? Mau nggak Anda saya bantu jadi kaya? Baru nih, hah? Bantu kaya? Bagaimana caranya? Saya jelaskan, Bos, saya ini 7 tahun mengelola Happy Papi Karaoke Keluarga dari nol, dari belum ada, sampai jadi 4 cabang waktu itu. 1 cabang bisa 1 miliar. Terus dengan pengalaman saya komplit, silahkan nanti Pak Bos tinggal duduk di rumah, karaoke-nya saya kelola, saya cuma minta 25%. Ini namanya B minus B. Jadi tanpa disadarin orang yang tidak laku, Anda bantu, Anda jadi shareholder karena jagoan mengelola, jagoan bisnis dan jagoan marketing. Dahsyat? Lanjutkan Pak Bayu. Waktu itu tahun 2012, akhirnya bosnya nanya, beneran kamu mau seperti itu? Iya. Akhirnya ada hitung-hitungannya seperti ini. Saya akhirnya ambil alih, dia setuju untuk saya kelola, saya minta gaji pokok Pak, karena di Happy Papi gaji saya maksimal 7 juta ya. Meskipun omset saya 600 juta sampai 1 miliar itu cuma dapat 7 juta. Bos karaoke ini saya kasih syarat, ya minimal saya dapat gaji pokok 7 juta. Kemudian nanti bos paling besar omsetnya berapa? Saya tanya gitu. Waktu itu dia bilang 96 juta sebulan. Rekornya 96 juta. Ya. Oke bos, kalau gitu saya nanti kalau di atas itu baru saya minta 25%-nya. Jadi nanti tulus kan Pak? Ya. Ya itu akhirnya setujunya seperti itu. Di atas 100 juta sampai 150 saya dapat komisi 10%. Jadi 5 juta. Kenaikannya kan 50 juta. Nah setelah 150 juta ke atas saya dapat 25%. Rekor saya waktu itu saya tiap bulan terima sekitar 60 sampai 80 juta Pak. Dari gaji 7 juta tadi di Happy Papi Karaoke Keluarga, saya pindah ke namanya Top 40 Karaoke Keluarga. Karaoke yang sebelumnya nggak dikenal, nggak diketahui orang, saya pegang, lonjak sampai 400 juta omsetnya. Jadi 4 kali lipat ya. Ini namanya intrapreneur. Masih ingat Bapak Ibu bisnis modelnya? Anda jadi karyawan doang dan saya mau jadi intrapreneur, jadi employee tapi untuk customer kita, untuk bisnis, untuk government, untuk filantropi. Silakan lanjut. Ya, tapi nggak cukup cuma itu ya, karena di tahun 2012 juga itu saya sebagai manajer di Top 40, saya profesional kalau di situ, tapi saya juga waktu itu punya kios kecil ya. Nah, saya tawarkan ada di Jogja itu ada soto terkenal namanya soto Pak Marto. Dia saya ajak kerjasama, pakai ilmunya Pak Tung lagi. Mau nggak kerjasama dengan saya? Saya punya tempat, ada alat semua, tak bukain, silakan Anda jualan di situ. Terus saya tanya, kebetulan dia lihat lokasinya terus setuju. Oke, mau minta berapa? Saya tawarin, dia bilang, ya wis saya 60, Mas Bayu 40 waktu itu. Ya oke, nggak apa-apa, nanti tulus. Karena waktu itu kalau tempat itu saya sewakan hasilnya cuma sedikit. Tapi setelah bagi hasil, ya rame, sampai sekarang 12 tahun masih berjalan. Jadi usaha saya yang pertama itu join, waktu saya masih kerja, namanya Soto Pak Marto masih ada. Sekarang jadi dua tempat itu Soto Pak Marto. Terus di tahun yang sama, 2012 saya bikin cuci karpet Jogja. Waktu itu kan kalau cuci karpet itu gabung dengan cuci mobil, cuci motor. Saya khusus pakai cuci karpet Jogja. Namanya masih ada, kalau nanti di Facebook dan di lain-lain kalau nyari tulis cuci karpet Jogja, ketemunya tempat cuci karpet saya. Masih Pak sekarang, jadi sudah 12 tahun berjalan masih. 2 usaha sambil 1 kerja. Tahun 2017 akhirnya saya memutuskan untuk keluar ya, karena ada pertimbangan dari sisi agama ya, mohon maaf ya, ini sebenarnya karaoke saya karaoke keluarga, tapi ternyata di tempat hiburan itu kurang baik menurut agama saya. Jadi 2017 saya resign dengan meninggalkan gaji rata-rata 50 sampai 80 juta satu bulan. Tapi pada waktu itu usaha yang lain-lain sudah menghasilkan berapa? Betul, sudah jalan. Soto Pak Marto dan cuci karpet sudah jalan. Dengan uang tabungan saya buka usaha dengan join teman saya. Waktu itu buka, ya itu namanya Ida Bajok yang kita udah buka itu. Belum langsung sukses. Saya perlu formula macam-macam sampai akhirnya booming. Itu dengan sederhana aja. Waktu itu kan nggak laku-laku ya. Saya pakai ilmu Pak Tung lagi ya. Jadi 1 porsi iga bakar itu kita kasih bonus 3.000 untuk karyawan. Harganya itu cuma 30.000. Jadi sekitar 10% Pak. Jadi kasih insentif untuk karyawan supaya semangat jualan dan benar-benar laku gitu. Betul. Jadi saat ini pun karyawan rata-rata setiap bulan kita bagikan uang 50 juta, 60
40 sampai 50 juta buat bonus aja. Karena penjualannya udah puluhan ribu ya Pak sekarang. Dan manajernya sendiri dapat 10% juga. Dan sekarang jalan tanpa kita, ini kita tinggal ke sini kan tetap jalan. Tapi kalau masalah forecasting memang saya sebetulnya masih hitung sampai sekarang. Karena penting tuh. Betul, sekali penting juga kita keep ya. Jadi karyawan sampai tingkat manajer pun nggak tahu suppliernya dari mana. Bumbunya apa tidak tahu, karena kita ada tim sendiri. Jadi memang harus punya sesuatu yang tidak ditiru Pak. Kontrol. Yes. Betul. Itu Pak. Wow. Oke, tepuk tangan dong Pak Bayu. Wow. Jadi belajar itu semuanya diberi. Jadi belajar murah banget Pak. Waktu itu cuma 50.000 Pak. Dan gelangnya masih saya simpan sampai sekarang, warnanya ungu. Saya simpan waktu itu. Tulisan gelangnya itu bonus. Jadi saya ikut seminar Info Sakusa waktu itu. Setelah itu ekonya kayaknya kalau mau patung nih bonus cuma 50.000. Modal 50.000 Pak. Sekarang di atas 500 juta setiap bulan. Hasilnya ya, dan sudah mengumpulkan properti juga. Saya banyak beli tanah, alhamdulillah. Jadi setiap Selasa pagi 2 minggu sekali itu saya dengerin Pak Tung kok. Jadi udah kayak guru di depan saya meskipun nggak pernah ketemu gitu ya. Alhamdulillah betul, ini testimoni saya sungguh-sungguh, ucapan terima kasih saya. Mudah-mudahan ya Pak Tung dapat lebih besar. Oke, gitu. Jadi kenapa? Kalau nanti dong. Nanti kalau lagi.